Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Maroke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kata kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa jangan katakan pula bahwa juru selamat. Ya Tuhan, dia juru selamat kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat 6 sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di salah surah 4 ayat 12 itu mengatakan, dan keselamatan tidak dalam nama itu, kesalahan dalam Yesus. Karena di bawah golongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada. Dan juga Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya. Saudara saya dan kita yang percaya tidak binasa mata. Dan disyaratkan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, hati dengan hati percaya engkau diberkati, aku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita mendengar firman Allah, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami selalu dalam kebenaran firman Allah. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Masih dalam Yesaya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah meninggal banyak sorak-sorai dan bersuka-cita yang besar. Mereka telah bersuka-cita di hadapanmu seperti suka-cita di waktu panen, di waktu membagi bagian jerah. Sebab kuk yang menekan dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu dan kera yang bergerak mesti juga berwandara akan menjadi tempat api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lapang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas kau dan di dalam kerajaan. Karena dia mendengar berdasarkan dan mengumumkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesembuhan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Puji nama Tuhan. Jadi firman Allah, your Savior has come and he is coming again. Jadi juru selamat telah datang dan dia akan datang kembali. Sekaligus kalau kita bulan-bulan ini kan ceritakan tentang kedatangan Yesus, kelahiran Yesus di Bethlehem itu. Tetapi kita jangan hanya sibuk dengan perayaan-perayaan, tapi juga kehadiran Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Lupa yang terpenting di mana Yesus lahir menjadi raja, menjadi pemimpin dalam hati kita. Kita lupakan itu karena sukacita yang menyambut perayaan Natal. Jangan sampai demikian. Nah, saya memproklamirkan firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan? Tentu dari pembacaan tadi ada dikatakan sebagaimana dalam Yeremia 13 ayat yang 14, 15 dan 16 itu, supaya kita berbalik, return juga berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbalik kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu yang pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan. Sehingga dengan berbaliknya kita kepada Tuhan, kita bisa kembali ke dalam pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan yang kedua. Jadi kita mengalami pertobatan, kita berbalik kepada Tuhan dan kita hidup dalam pertobatan. Dalam pertobatan ini perilaku kita tidak sama lagi. Yang tadinya penipu bukan penipu, itu bukan bertobat. Yang tadinya penzina bukan penzina, yang tadinya garong bukan garong, pencuri bukan pencuri.
pemaki juga pemaki, pemerintah tegak pemerintah, nah, itu namanya tidak mengalami pertobatan. Pertobatan itu dia mengalami transformasi dari dalam. Itu yang disebut yang ketiga, and be renewed, renewed ya. Jadilah orang yang itu. Kalau kamu tidak datang kepada Tuhan, tidak berbalik kepada Tuhan, tidak bertobat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan bisa memperbaiki kita. Kita harus datang dan bertobat, dan kemudian Tuhan siap memperbaiki kita, mentransformasi kehidupan kita untuk menjadi apa? Menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan. Yang tadinya kita diperbudak oleh dosa, kita bisa memproklamirkan kebesaran Tuhan. Makanya Sang Yesus itu disebut namanya penasihat ajaib, Raja Damai, Bapa yang kekal, dan Raya Maha Kuasa, penasihat ajaib. Dan juga yang satu lagi, Raja Damai. Jadi kalau kita sebagai orang percaya berbalik kepada Tuhan dan bertobat, dan Tuhan akan memperbaiki kita, lalu kemudian percayalah kepada penebusan Allah melalui Kristus. Ya. Jadi kita ditebus. Penebusan itu dilakukan melalui Yesus. Artinya Yesus mati kita. Dia sudah lahir di muka bumi ini, lalu kemudian melayani, dan dia mengalami atas pelayanannya, lalu kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik. Itu menunjukkan bagaimana dia sebagai Allah yang penuh kuasa. Jadi sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa kalau engkau percaya kepada Allah, engkau menikmati segala kasih karunia Allah, maka engkau akan melakukan hal yang terbaik dalam hidup. Jadi jangan pernah tidak mempercayai penebusan. Orang tidak mempercayai penebusan yang dilakukan di dalam Yesus Kristus itu. Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengalirkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan menyampaikan ini secara khusus. Tetapi yang mau saya katakan, penebusan itu karena Allah mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Kalau Allah mengasihi kita dalam Kristus, dilakukan penebusan supaya apa? Kita hidup dalam kesungguhan kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati yang terakhir ini, kata firman Allah, yaitu sukacita, rejoice. Ini tadi di Indonesia, percaya kepada penebusan Allah melalui Kristus. Jadi dari return to God, berbalik kepada Allah, repent to God, bertobat kepada Allah, dan dirinya dan siap diperbaharui, dan siap ditebus, dan kemudian bersukacita. Nah, kalau kita bersukacita dalam Tuhan, saya sudah katakan kemarin, sukacita kita jadi orang yang oleh hasil panen yang berlimpah, atau sukacita ketika membagi jamanan. Tapi saya katakan semua yang datang kepada kita, yang diberi oleh Yesus Kristus, maka itu sukacita yang sangat luar biasa. Dan pertahankan diri itu supaya engkau menikmati yang terbaik. Percayakan itu kepada penebusan Allah itu, supaya engkau betul-betul mengalami sukacita Roh Kudus, sukacita Yesus Kristus, dan supaya komplit jaga firman Allah sukacita, supaya kita bisa menjadi terang di semangat. Itu sebabnya Tuhan katakan supaya kita ini melalui perbuatan kita, orang lain bisa melihat bahwa kita ini adalah orang yang dapat menyaksikan kemurahan Tuhan, orang yang dapat menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup.
akan dipermuliakan. Dan biarkan kita mengetahui bahwa juru selamatmu telah datang, dan dengan juga, dan dia akan datang lagi yang kedua. Dan itulah sebabnya kita perlu waspada, supaya apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apa yang diberikan Tuhan kepada kita lakukan, dan apa yang dilarang Tuhan kita lakukan, dan apa yang diminta Tuhan kita lakukan, dan pada akhirnya kita akan menikmati Yesus yang sudah datang itu. Dan ketika dia datang kali yang kedua pun, hanya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dasar, Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus kami mau tetap mempercayai Engkau, bahkan kedatangan kali yang kedua pun kami percaya, dan Engkau akan sama dengan kami. Engkau akan menjemput kami untuk bersama kami. Terima kasih dan bersyukur dengan Yesus. Dan kalau Engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, jika kedua belah tanganmu kita berdoa pada Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat dalam nama Yesus. Datanglah kepada mereka Bapa melalui Simon, menumpangkan tangan mereka dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka bisa lakukan. Dan oleh Guru dari Tuhan, oleh Tuhan, kami percaya pada kuasa dan otoritas yang tertentu akan mendengarkan, tapi kita percaya itu datang kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pada dalam keadaan susah dalam hidupmu, mari kita berdoa, angkat tangan Tuhan Yesus. Engkau yang sudah berjanji memberikan kegahan dan memberikan solusi. Hai, firman sebabnya dalam nama Yesus Kau hadir kepada mereka, menolong mereka, dan mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, pertolongan kepada mereka, kebaikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dan kita. Jangan lupa untuk beraktivitas adalah terang firman Allah, takut akan Tuhan. Kita dan kita akan penuh kepada firman dan Tuhan Yesus.